Yamaha R15. Ini adalah motor penguasa jalanan yang paling keren sejagat raya. Dan tidak perlu berlama-lama, mari kita hujat fiction modif ini. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Salah satu motor sport firing 150cc yang banyak digunakan di Indonesia adalah Yamaha R15. Hadir sejak tahun 2014, motor ini langsung mendapatkan respon positif sampai generasi ketiganya. Karena di generasi keempat, desainnya bosok cowok dan harganya juga nggak tahu diri. Yamaha R15 Gen 1. Motor yang satu ini mungkin tidak layak menyandang gelar R15. Kenapa? Ya, karena ini fiction modif. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini benar-benar seperti fiction yang diberi fairing di bagian depan. Karena kaki-kaki hingga desain buritannya masih sama persis dengan fiction Gen 1. Walaupun bentuknya seperti ini, tetapi motor ini tetap bisa membuat netizen Indonesia geger dan ingin memilikinya saat itu. Walaupun gak pernah kesampaian. Iya, tidak ada yang pernah kesampaian memiliki motor ini, karena motor ini hanya dijual di Vrindavan, negara yang terkenal dengan pria-pria tampan. Apalagi kalau sudah naik R15 jadi berasa sultan, ditambah sedikit salto makin tak terkalahkan. Oh ya, sebelum lanjut, kami mau memperkenalkan barang baru nih. Ini adalah impact cordless drill baru dari Haston. Jika kalian membeli paket cordless ini, kalian juga mendapatkan beberapa ukuran bor besi, bor kayu, cutter, mata obeng, dan mata shock berbagai ukuran. Impact cordless ini juga sudah menggunakan brushless motor, jadi sangat awet, bebas perawatan, dan pastinya powerful and faster. Untuk caknya di sini Haston memakai material besi dengan penguncian yang sangat mudah. Tinggal diputar seperti ini sampai bunyi klik. Ukuran maksimal mata bor yang bisa masuk di sini adalah 10 mm. Untuk cordlessnya ini sangat keren. Desainnya futuristik, hand grip nyaman dan sangat ergonomis. Terdapat juga lampu LED untuk penerangan, indikator baterai, tombol reverse atau bolak-balik, serta tombol speed 2 opsi. Untuk baterai, kita mendapatkan 2 buah baterai lithium ion yang sudah quick charge. Dan baterai ini juga kompatibel dengan brand lain. Jadi tidak salah kalau selama ini saya selalu memilih Haston. Haston, kerjaan jadi simple. Oke, cukup sponsornya. Kita lanjut ke Yamaha R15 Gen 2. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM akhirnya merilis generasi kedua motor ini secara resmi. Kali ini bodywork berubah total. Tidak lagi seperti fiction modif, karena bodi depan hingga belakang sudah berbeda jauh dengan Yamaha Fiction. Walaupun bagi orang awam ya tetap fiction modif. Kesan Yamaha R6 sangat kuat terlihat pada generasi kedua ini. Karena ya memang R15 ini diposisikan sebagai baby R6. Walaupun R6 juga sebenarnya mungkin malu sih disamain sama motor ini. Tengok saja penyempatan firing dengan lampu depan ganda yang besar. Firing bertumpuk, lekuk tangki hingga buritan yang semakin sporty. Bagian belakang ini juga yang paling mencirikan Yamaha R6. Buritan yang meninggi dengan lampu belakang yang menempel pada bagian kolongnya, serta spakbor belakang yang panjang menjuntai juga mencirikan motor super sport tersebut. Ini terlihat sangat sempurna, tapi hanya di gambar, karena kalau lihat aslinya ya lele. Lihat saja desain lampu depannya yang sangat besar ini. Ini benar-benar seperti lele, sebelum ada lele yang ini.
karena ini terlalu besar dan tidak seganteng yang difoto. Maka banyak yang sudah terlanjur membeli motor ini memodifikasi area ini dengan menempel stiker atau menambah topeng depan supaya lampu ini terlihat lebih sipit. Bodi belakang juga tidak seindah gambarnya karena ini terlalu tinggi. Kalau dilihat dari belakang, ridernya seperti menggendong stop lamp. Walaupun ada juga yang merasa ini masih kurang tinggi. Ngomong-ngomong soal mesin, di tahun itu mesin R15 ini sudah cukup istimewa. Motor ini sudah dibekali dengan mesin 150cc 4 katup berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga 16,5 PS pada 8.500 rpm serta torsi sebesar 14,5 Nm di 7.500 rpm dengan 6 percepatan. Walaupun masih SOHC. Motor sport kok SOHC. Selanjutnya Yamaha R15 Gen 3 atau yang biasa disebut R15 V3. Kesuksesan generasi kedua berlanjut pada model ini. Update besar-besaran lagi-lagi terjadi pada bodywork yang kembali menyomot desain ala big bag Yamaha R series mereka. Seperti sadar di generasi sebelumnya yang lampunya terlalu melotot, di sini Yamaha mengubah lampu R15 menjadi lebih sipit dan sudah memakai lampu LED. Ditambah dengan air scoop di tengah makin membuat motor ini terlihat moge look, walaupun ini sebenarnya cuma pajangan. Ya, ini buntu, nggak ada fungsi apapun alias cuma kosmetik. Sama seperti windshield CBR 150 yang cilik, fungsinya cuma biar kelihatan cantik. Jadi bagi kalian pengguna CBR Klotok dan R15 Kopong nggak usah berisik, karena kalian sama-sama korban pabrikan yang jualan gimmick. Namun di R15 V3 ini suspensi depan sudah menggunakan upside down yang gagah. Walaupun shock ini sering bocor, yang penting tetap gagah. Untuk suspensi belakang, motor ini masih tetap menggunakan monoshock dengan banana arm yang besar dan terlihat kokoh. Walaupun sepertinya ini akan lebih cocok dinamakan banana crispy. Untuk velg, Yamaha R15 V3 sudah memakai desain velg baru yang keren, tidak lagi seperti Fiction Modif. Untuk mesin juga sudah mantap, karena ini sudah menggunakan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation yang bisa memberikan performa tinggi tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Output yang mampu dihasilkan mesin ini mencapai 19,3 PS di 10.000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm pada 8.500 rpm. Selanjutnya Yamaha R15 generasi keempat. Jika sebelumnya Yamaha R15 hanya ditawarkan dengan satu tipe, di generasi terbaru ini Yamaha R15 punya dua tipe, yakni Yamaha R15 Connected dan R15M Connected ABS. Tentu dari namanya saja sudah ketebak apa perbedaan dari kedua motor ini. Iya, pada remnya, serta sekarang ikut-ikutan jualan gimmick seperti Maxi gembrotnya. Yang mudah tekor itu adalah motor-motor Yamaha yang connected, jadi bukan hanya NMAX. Pada model terbaru ini, desainnya dimiripkan dengan Yamaha R7. Ciri utamanya adalah penggunaan lampu proyektor LED pada ram air bodi depan. Apakah makin bagus? Di sini tidak semua orang menjawab bagus di bagian ini, karena banyak juga yang bilang ini mirip Dajjal. Supaya lebih mirip R7, di sini Yamaha R15 juga punya dua garis LED DRL di tiap sisinya. Fairing cross layar juga masih menjadi andalan, walaupun garis desainnya di sini sangat maksa, yang sangat dimirip-miripkan dengan fairing Yamaha R1. Tangki dengan shape cover baru yang jendul, dipadu dengan buritan yang tak terlalu beda jauh dari generasi sebelumnya. Begitupun dengan kaki-kakinya. Di sini Yamaha R15 juga sudah terdapat fitur TCS atau Traction Control System. Quick shifter juga rem ABS di Yamaha R15M. Secara keseluruhan sih desainnya moge look banget. Gagah dan besar, walaupun masih tetap kopong, karena mesinnya masih tetap imut-imut sama seperti generasi sebelumnya yang masih SOHC. Ya, motorsport fairing masih SOHC. Itu motorsport apa Pitmber woi? Tetapi jangan salah, walaupun masih SOHC,
Tapi mesin ini masih cukup oke jika dibandingkan dengan DOHC Klotok ini. Karena mesin DOHC CBR ternyata kepanjangannya bukan double overhead kan, tetapi double over Hello Kitty. Kembali ke desain, Yamaha memang sangat serius membawa desain Muge ke R15 ini. Walaupun hasilnya kalau dilihat-lihat, ini lebih dekat ke desain motor Vrindavan. Terlihat dari lekukan fairing, sampai desain knalpotnya yang dilosor dengan lekukan khas negeri Salto tersebut. Serta lampu sein purba yang masih dipakai dari zaman Belanda sampai abad ke-25. Sama seperti Mio dengan velg purbanya. Karena mungkin prinsip Yamaha buat apa diganti kalau stok masih ada. Sekian hujatan kali ini, dan salam helm permanen.